Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, dimanapun saudara berada saat ini, kita bersuka cita, amin. Yang siap katakan, wuuu. Mari sama-sama nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sorakan haleluya. Mari yang percaya, sama-sama nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Karena apa? Kaulah menara dan kota. Yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Yang percaya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Saya mau ajak saudara yang mau lompat buat Tuhan lebih lagi, nyatakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan. Sorakan Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Ajar kami tetap setia kepadamu. Ajar kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau akhir-akhir ini kami tidak setia. Ampuni kami jika kami tetap lari dalam panggilan-Mu Tuhan. Mulai detik ini kami mau declare Tuhan. Kami anak-anak muda yang mau tetap setia hanya kepadamu Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Ajar kami tetap setia hanya kepadamu. Kepada panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Ya, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Lebih lagi nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Ku tetap setia. Mari Lever sendiri bersama singer nyatakan, selidiki aku. Ya Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Kau yang Maha Tahu. Lebih lagi dengan penuh kerinduan, sama-sama nyatakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sama-sama nyatakan, telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap
setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, mari sembah Dia. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami berjuang sampai akhirnya Engkau dapati kami tetap setia Tuhan. Ya Tuhan, terus live bersembah Dia. Nyatakan bahwa Engkau adalah anak-anak muda yang setia pada panggilan Tuhan. Anak-anak muda yang tidak lari dari panggilan Tuhan. Mari saudara dengan penuh kerinduan nyatakan, kami lihat, telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang aku tetap setia. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati seumur hidup kami Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Oh, ajar kami tuh setia, sebab Kau Bapa yang setia. Seumur hidup kami mau setia pada panggilan-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Yesus, haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami, Engkau yang bekerja atas setiap masalah kami, setiap pergumulan kami. Engkau ada menopang kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan.
biasa selamanya. Mari Livers panggil namanya, panggil dia Yesus, panggil dia Yesus Tuhan. Sekarang labara 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 labara. Sebab kami mau naikkan segala pujian bagimu, segala yang terbaik hanya bagimu, segala yang termanis hanya bagi Raja segala Raja. Oh ya la bara 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 la bara. Sekarang la bara la 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 bara la bara la bara la bara la bara. Terus sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sekarang la 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 bara la bara la bara la bara. Nikmatilah hadiratnya, nikmati hadiratnya, kejar Dia, undang Dia masuk dalam hati saudara. Sebab Dia Bapa yang setia, sebab Dia Bapa yang mulia. Perbuatannya sungguh ajaib bagi kita, perbuatannya sungguh dahsyat, sungguh manis buat kita. Thank you Jesus. Hanya rasa terima kasih, hanya pujian dan syukur hanya yang Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Bapa. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan penuh kerinduan nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Bapa, Kau setia. Lebih lagi nyatakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Ya, Engkau menyediakan yang kami perlu selamanya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi nyatakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Lebih lagi dengan penuh kerinduan nyatakan, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Lebih lagi nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
atas kami Tuhan. Mari angkat suaramu, nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan, sebab Engkau Bapa yang mulia, yang setia. Berikan kemuliaan bagi Dia, sama-sama nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia. Dengan penuh kerinduan sama-sama nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Terima kasih Tuhan. Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat saat ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami untuk boleh menangkap isi hati Tuhan dan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Alivers, senang sekali di malam minggu ini kita boleh ketemu kembali meskipun secara online, tapi saya sungguh percaya itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya sungguh senang sekali diberikan kesempatan untuk boleh sharing kembali. Dan saya mengajak sama-sama untuk kita boleh berikan fokus kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya sungguh percaya bahwa kita sebagai anak-anak muda yang hidup di era ini, kita sungguh bersyukur karena kita hidup di era yang begitu canggih. Di era digital ini di mana informasi datang silih berganti di sekitar kita. Orang dapat mudah sekali terhubung satu dengan yang lain lewat jaringan sosial. Nah, apalagi dengan adanya penggunaan media sosial, akses informasi mudah sekali kita peroleh. Nah, di zaman ini sekarang siapa sih yang gak punya gadget? Siapa sih yang gak punya handphone? Oke, siapa sih yang hari-hari ini minimal satu aja yang gak punya nih? Pasti semua punya. Minimal Facebook nih, Twitter, apalagi Instagram, TikTok, ataupun platform media sosial lainnya. Artinya apa? Hari-hari ini kita dengan mudah sekali mengetahui tren apa sih yang sedang berjalan, apa sih yang lagi diomongin banyak orang, kebiasaan-kebiasaan apa sih yang sedang digandrungi kebanyakan orang, dan lain-lain. Artinya penggunaan gadget dan sosial media menjadi hal yang sangat lumrah hari-hari ini. Dan bahkan nih ada penelitian yang menyatakan bahwa di era ini penggunaan gadget, akses sosial media sudah jadi kebutuhan utama bagi kebanyakan anak muda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa lebih dari 3/4 generasi milenial mengaku gak bisa hidup nih tanpa ponsel. Gak bisa hidup tanpa gadget. Kalau hari-hari ini kemana-mana gak bawa gadget tuh rasanya stres gitu kan. Akhirnya sosial media, penggunaan gadget itu menjadi candu yang sukar sekali dilepaskan. Nah, kita coba cek sama-sama nih malam hari ini ya.
Apakah kita ada di antara beberapa peristiwa ini? Kita sering memeriksa feeds media sosial setiap hari, bahkan setiap saat. Nggak bisa tidur sebelum ngecek sosial media. Tangan ini gatal rasanya kalau nggak scroll atau ngelihat FYP di salah satu platform media sosial. Ya, saat family time dengan kerabat dekat, teman atau keluarga, yang harusnya kita family time, punya bonding time, face to face dengan orang terdekat. Kita malah asyik mantengin HP, asik sendiri dengan sosial media, padahal kita sedang bersama-sama orang yang kita kasihi. Gitu kan? Atau kita orang yang suka gelisah, suka cemas, kalau sampai kita nggak bisa update, nggak tahu nih ya, apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita, sahabat kita, orang yang kita kagumi di sosial media. Kita merasa sedih ketika sedang membuka media sosial, kita lihat nih, waduh, kok teman-teman kita pada jalan-jalan kok nggak ada kita di situ ya? Kok teman-teman kita lagi happy-happy kok kita nggak ada di situ ya? Kita kok nggak diajak ya? Padahal apa yang kita lihat belum tentu sama seperti apa yang kita bayangkan. Atau kemudian juga kita merasa down dan nggak berharga ketika melihat aktivitas orang lain yang ada di sosial media. Kita merasa nggak layak. Kenapa? Saat kita melihat, waduh, kok mereka lagi jalan-jalan ya, mereka lagi senang-senang ya. Waduh, mereka lagi ganti handphone baru ya. Waduh, mereka baru aja beli rumah baru ya. Kok pekerjaannya bagus banget ya. Kok hobinya pergi kemana-mana ya. Waduh, kok keren banget ya jadi dia. Sementara kok aku gini-gini aja ya. Sementara kok hidupku gini-gini aja ya. Kita merasa down dan akhirnya kita merasa gak berharga. Merasa gak bahagia. Karena kita melihat apa yang orang lakukan di sosial media. Atau bahkan akhirnya karena kita ingin mengikuti tren gitu ya. Kita melakukan pencitraan di sosial media. Supaya apa? Supaya dianggap baik. Supaya punya image yang baik. Gitu kan, kita memposting segala sesuatu. Supaya apa? Supaya dilihat banyak orang tuh, wah bagus ya, wah keren ya. Padahal apa yang kita posting ternyata sesuatu yang fake. Nah, apabila kita ada di antara segala kebiasaan-kebiasaan tersebut, jangan-jangan nih ya, kita semua nih yang punya kebiasaan-kebiasaan ini, kita sedang terindikasi FOMO. FOMO, FOMO. Apa tuh FOMO? Nah, FOMO atau Fear of Missing Out. Yuk sama-sama kita belajar malam hari ini. Nah, FOMO atau Fear of Missing Out ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Dr. Andrew pada tahun 2013. Nah, FOMO merupakan sebuah kondisi di mana seseorang takut dikatakan tidak up to date. Ya. Takut ketinggalan informasi. Jadi cemas, jadi gelisah ketika tidak bisa mengikuti tren atau ketinggalan berita tertentu. Bahkan menurut Department of Psychology, School of Social Science, Nottingham di Inggris, dikatakan bahwa FOMO atau Fear of Missing Out ini sebuah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan seseorang terus-menerus merasa takut tertinggal, takut nggak dapat update oleh informasi yang terus berkembang. Dan hal ini diperparah dengan penggunaan sosial media. Nah, apa sih dampaknya dari fear of missing out ini? Yang pertama adalah kecemasan atau anxiety disorder. Gangguan kecemasan. Cemas nih kalau sampai ketinggalan. Cemas nih kalau sampai gak bisa update. Info tren apa nih yang ada di media sosial. Tren apa yang lagi dibicarakan. Ada berita apa nih gitu kan. Outfit apa yang lagi dipakai oleh kebanyakan orang. Gadget apa yang hari-hari ini dibicarain orang. Gitu kan. Teman-teman kita pada kemana aja sih, liburan tuh kemana aja sih. Kalau nongkrong tuh di mana, gitu kan. Lifestyle-nya seperti apa. Kita jadi cemas kalau kita sampai ketinggalan informasi tersebut. Oke. Kemudian juga cemas karena tidak bisa posting di media sosial. Kenapa? Gitu kan. Karena ternyata lupa bawa handphone gitu kemana-mana misalnya. Ternyata pergi ke suatu tempat gak ada wifi-nya misalnya. Ternyata ke suatu tempat ternyata baterai kita lowbat, gak lupa bawa charger. Akhirnya jadi panik karena kita gak bisa punya akses ke sosial media. Hari ini gak bisa lihat sosmed nih, hari ini jadi ketinggalan berita. Jadinya cemas.
Cemas kalau sampai apa yang kita pakai nih, apa yang kita katakan, apa yang kita posting di media sosial ternyata tidak seperti pendapat kebanyakan orang. Jadinya cemas. Habis posting langsung tiba-tiba dihapus. Gitu kan. Takut dapat komentar jelek, takut dibully, takut dibilang kampungan, pakaian kamu tuh udah gak cocok, outfit kamu tuh udah gak keren gitu ya. Akhirnya karena takut jadi cemas, jadi susah tidur. Kepikiran yang enggak, akhirnya jadi takut lihat sosial media. Akhirnya jadi negative thinking. Kayak gitu kan, cemas. Nah, apalagi yang diakibatkan oleh fear of missing out ini? Memiliki citra diri yang buruk. Jadi gak percaya diri gitu ya. Kenapa? Karena kita menjadikan pencapaian orang lain yang kita lihat di sosial media, kebahagiaan yang diumbar orang lain di sosial media, itu menjadi standar yang harus kita ikutin. Waduh, bahagia banget ya kalau misalnya nih hari-hari ini ganti handphone gitu ya. Kita lihat postingan seseorang, waduh bahagia banget ya jadi dia bisa pergi kemana-mana. Gitu kan. Sukses itu kalau misalnya kita dapat pekerjaan yang sangat keren banget. Sama kayak apa yang kita lihat di sosial media. Keren dan kaya itu kalau kita bisa traveling kemana-mana, pergi kemana-mana, naik bisnis kelas, nginap di hotel bintang 5, itu baru kategori bahagia. Karena kita melihat apa yang kita lihat di sosial media dan kita melihat bahwa itulah standar kesuksesan, itulah standar kebahagiaan. Dan akhirnya kita merasa gagal karena apa? Karena hidup kita tidak sama seperti apa yang kita lihat di sosial media. Gitu kan? Akhirnya kita menjadi orang yang punya kepercayaan diri yang rendah. Udah deh gak usah main Instagram lagi, gak usah lihat postingan lagi. Kalau lihat postingan dia tuh aku jadinya merasa kecewa. Karena ternyata hidupku gak seberhasil dia, hidupku gak sekeren dia. Akhirnya apa? Kita punya gambar diri yang buruk. Gitu kan? Waduh, definisi cantik itu kalau kulitnya putih. Karena kita lihat orang-orang yang kita kagumi kulitnya putih, pakai skincare yang macam-macam. Sementara jangankan beli skincare, untuk makan sehari-hari aja pergumulan. Akhirnya kita punya gambar diri yang buruk. Berarti kalau kulit kita sawo matang berarti kita nggak cakep, kita nggak cantik. Karena apa? Pola pikir kita melihat apa yang dikatakan banyak orang itu menjadi standar yang harus kita ikuti. Oke? Selanjutnya apalagi yang diakibatkan oleh FOMO ini? Yaitu dampak buruk pada hubungan sosial. Orang tuh jadi lupa the real relationship. Saat nongkrong sama teman-teman, bukannya seru-seruan sama teman-teman, tapi malah asik megang HP masing-masing. Saat family time sama keluarga yang harusnya bisa bonding time, ngomong di meja makan, menikmati makanan, malah semuanya asik megang handphone. Makannya cuma sebentar tapi moto-motonya bisa berjam-jam. Sebelum makan jangan ada yang makan dulu ya, taruh dulu makanannya semua, kita foto-foto dulu. Aduh ini posisi makanannya harus kayak gini ya, harus kayak gini ya. Jangan dimakan dulu ya, kita foto dulu ya, posting dulu ya. Jangan lupa di tag ya, lama. Padahal makannya habis itu makannya cuma cepat. Karena apa? Harus posting di sosial media, harus kelihatan lagi. Kita lagi senang-senang lagi makan-makan nih, kita harus tunjukkan di sosial media. Jadi kita lupa kebersamaan yang real bersama orang-orang di sekitar kita. Nah, apalagi yang ditimbulkan? Kita kadang-kadang lupa membedakan pergaulan yang online dan pergaulan yang offline. Bahkan yang online dibawa ke offline. Kalau di pergaulan yang online, di sosial media banyak sekali orang menggunakan kata-kata yang kasar. Banyak sekali orang membuli, banyak sekali orang menggunakan bahasa-bahasa yang sepertinya itu keren, sepertinya gaul. Ternyata itu menutupi kata-kata kasar, kata-kata makian, sumpah serapah. Dan akhirnya karena kebiasaan nulis, posting di sosial media dengan bahasa-bahasa yang demikian, kita bawa di kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita mulai ngomong kasar. Akhirnya kita gak suka membuli. Kita suka menyinggung perasaan orang lain. Kenapa? Karena kebiasaan yang tanpa kita sadari. Kita lakukan di sosial media itu kita bawa di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya apa sih yang ditimbulkan? Apa sih dampak dari fear of missing out ini? Itu tidak bisa mengendalikan diri. Karena takut ketinggalan tren. Takut dibilang kampungan, takut dibilang gak sesuai zaman ya. Akhirnya apa? Kita memaksakan diri untuk ikutin lifestyle. Waduh, saat lihat postingan teman kita, waduh outfitnya keren banget. Waduh, harganya mahal banget, belinya waduh butuh duit yang besar. Tapi karena kita pengen dibilang orang yang ikutin lifestyle, akhirnya kita
tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya kita hidup boros, hidup konsumtif, ngutang. Hanya untuk apa? Hanya supaya ikutin lifestyle. Gitu kan. Lihat postingan teman kita, waduh seru banget nih. Lagi coba handphone baru. Wah saat kita lihat, waduh handphonenya baru. Sementara handphone kita kok cuma gini-gini aja. Karena kita pengen juga ngikutin lifestyle, keseruan, kehypean orang-orang yang ganti handphone. Misalnya ngikutin perkembangan gadget. Akhirnya kita memaksakan diri kita. Padahal kita nggak punya kapasitas untuk membeli dengan uang yang kita punya. Akhirnya kita ngutang kemana-mana hanya untuk apa? Ngikutin lifestyle. Gitu ya, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, saya sungguh berharap bahwa kita sadar bahwa mungkin ada di antara kita yang memiliki sindrom ini, fear of missing out. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti yang saya katakan tadi. Saya sungguh berharap setelah mendengar firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar dan kita dilepaskan dari rasa takut ketinggalan. Kecanduan sosial media. Kita dilepaskan dari keterikatan, dilepaskan dari fear of missing out. Yuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Gimana sih caranya supaya kita lepas dari keterikatan? Kita bebas dari rasa fear of missing out ini. Yang pertama kata firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Intinya apa? Pergunakan waktu kita dengan bijaksana. Gitu ya. Jadilah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan waktu dengan baik. Yuk sama-sama kita belajar isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Semua informasi boleh kita dengar, tapi tidak semua informasi dapat kita serap. Saya ulangi sekali lagi, semua informasi boleh datang begitu saja dalam kehidupan kita, tapi tidak semua informasi harus kita ambil, harus kita serap, gitu ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang suka belajar. Kenapa? Supaya kita tidak mudah diperdaya oleh tipu daya dunia dan kita tidak mudah terikat. Gitu ya. Hari-hari ini kita harus banyak menimbang, hari ini harus kita banyak menganalisa apakah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu sesuai dengan prinsip yang kita anut. Orang yang bijaksana adalah orang yang memegang prinsip. Orang yang bijaksana di dalam Tuhan adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang memiliki integritas. Jika sesuatu tidak sesuai dengan firman Tuhan, aku tidak akan melakukannya. Sekalipun orang mau bilang kampungan, sekalipun orang mau bilang itu kita tidak up to date, gak apa-apa. Karena apa? Kita pegang firman Tuhan. Oke? Yuk perbanyak waktu kita dengan membaca firman Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Mazmur 25 ayat 14 berkata demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam terjemahan yang lain berkata, nasihat Tuhan adalah bagi mereka yang takut akan Dia dan Dia akan beritahukan perjanjiannya. Saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan, sering baca firman Tuhan, kita jadi punya kepekaan untuk membedakan mana sih yang bermanfaat, mana sih yang berguna, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak mudah terseret oleh tipu daya apapun. Gitu ya. Jadilah orang yang bijaksana, yang mempergunakan waktu dengan baik. Hari-hari ini saat kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan sambil bekerja padahal kita lagi ada deadline tapi kita masih sibuk bermain sosial media. Saya bukan larang kita main sosial media, tapi pergunakanlah waktu dengan baik. Gitu ya. Saat kita punya family waktu kualitas bersama keluarga, mari kita menghargai waktu bersama keluarga. Kita bonding time sama keluarga, face to face ngobrol gitu kan. Kita gak asik sih dengan sosial media. Kenapa? Karena kita menghargai the real relationship. Orang yang bijaksana adalah orang yang menghargai waktu dan menggunakan waktu dengan baik. Selanjutnya, gimana sih caranya supaya kita terlepas dari pengaruh fear of missing out ini? Selanjutnya adalah miliki penguasaan diri. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Intinya apa? Miliki penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan salah satu buah roh, ya.
pengendalian diri, penguasaan diri. Gitu kan? Kenapa? Karena ciri dari anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya pasti berbuah. Dan buahnya adalah salah satunya adalah pengendalian diri. Kita sebagai anak Tuhan harus mendisiplinkan diri untuk tidak mudah mengikuti keinginan daging. Harus dapat menguasai diri agar kita tidak jatuh dalam keterikatan. Yuk miliki penguasaan diri, mengontrol diri kita. Tidak semua hal-hal yang kita lihat, kita cerna begitu saja dan akhirnya kita ikutin. Miliki penguasaan diri. Gitu ya, hari-hari ini ketika kita melihat kita ada dalam sosial media tertentu, kita aktif di situ, terus kemudian tiba-tiba nih, karena ternyata ada suatu kecenderungan orang-orang misalnya contoh ya, misalnya hari-hari ini kita lihat misalnya ada yang posting misalnya gitu, wah kalau misalnya kita main saham nih pasti kita auto kaya gitu ya, kita jadi auto miliarder gitu ya, dan kemudian kita nggak punya penguasaan diri yang baik gitu kan, akhirnya karena takut ketinggalan ya, takut nggak kebagian kaya misalnya. Takut buat teman-teman kita kaya dan kita enggak gitu ya. Terus kemudian kita ngelihat postingan teman kita tersebut dan akhirnya kita nggak punya perencanaan yang bagus. Kita nggak menjadi orang yang bijaksana. Kita nggak belajar dulu gitu ya. Asal aja invest di saham. Gitu kan. Karena kita pengen ngikutin ke hype-an orang-orang gitu ya. Oh pada main saham nih gitu ya. Terus kemudian kita dengan gampangnya tanpa pertimbangan. Terus kemudian kita gabung aja, kita invest aja. Padahal gitu kan harus banyak yang harus kita pertimbangkan. Banyak yang harus kita pelajari gitu kan. Kita harus banyak belajar. Wah gimana sih cara memilih saham yang baik. Gimana sih cara memilih emiten yang bagus. Gitu kan. Gimana sih belajar mengenai memiliki pemahaman tentang fundamental saham. Gitu kan. Pengen belajar menjadi trader yang baik. Kita juga harus belajar bagaimana menganalisis saham secara teknikal, kayak gitu kan. Kenapa? Jadi nggak sembarangan gitu, asal-asalan misalnya, gitu kan. Wah karena pengen hype, ternyata invest di salah satu emiten tertentu. Ternyata karena tidak punya perencanaan yang baik, terus kemudian karena kita mengikuti grup dan ternyata ada salah satu influencer yang ngomong, ayo invest di saham ini auto kaya. Terus kita invest di situ dan ternyata yang harusnya untung malah buntung, yang harusnya profit malah loss. Gitu, dan sahamnya nyangkut. Dan akhirnya kita jadi rugi. Gitu kan. Dan ternyata uang yang kita invest adalah bukan uang yang tadinya untuk investasi. Ternyata duit pinjaman. Yang kita pinjam dari teman kita. Ternyata ada juga yang pinjam dari pinjaman online, aplikasi online. Yang harusnya untung malah mikir pusing gimana caranya balikin utang. Yang harusnya dikejar-kejar berkat, ini malah dikejar-kejar debt collector. Gitu, kenapa? Bisa kayak gitu, kenapa? Gak punya penguasaan diri. Gitu ya. Saya bukan bilang bahwa kita gak boleh ikut investasi di salah satu aplikasi atau di satu platform tertentu. Bukan itu intinya, tapi milikilah penguasaan diri, jadilah bijak. Gitu kan. Terus kemudian kita lihat lagi di salah satu grup tertentu, kita ikutin postingan tertentu. Ternyata kita lihat ada seseorang yang ngomong, waduh sekarang udah gak main saham lagi, yuk kita main cryptocurrency misalnya gitu ya. Bukan hanya auto kaya tapi auto miliarder gitu ya. Sama juga, gak punya pemahaman yang bagus, gak punya pemahaman yang matang, gak dipelajari dulu resikonya seperti apa. Asalan, ya udah deh katanya auto miliarder, auto kaya. Invest di cryptocurrency, gitu kan? Nah ternyata sama juga. Pada suatu kondisi tertentu kita nggak punya pemahaman yang baik. Ternyata sesuatu yang high return, ternyata juga high risk, gitu ya. Aduh, kalau main di saham tuh nggak seru, soalnya ada auto reject atas, auto reject bawah. Jadi kenaikan dan penurunan itu bisa dikontrol, gitu ya, oleh bursa efek misalnya. Tapi kalau misalnya cryptocurrency, wah naiknya tuh bisa berkali-kali lipat. Waduh, pasti kaya, gitu ya. Ternyata sama juga, karena gak punya pemahaman yang matang, tiba-tiba invest begitu saja. Ternyata pada satu kondisi, ternyata pergerakan koin tersebut gitu ya, di cryptocurrency tersebut ternyata dimain oleh bandar. Tiba-tiba turun gitu ya, drastis dan akhirnya nyangkut. Gak tahu kapan untungnya. Dan akhirnya yang harusnya untung malah buntung. Lagi-lagi yang duit dipakai buat invest di kripto ternyata duit pinjaman. Syukur-syukur minjam sama teman dan sama keluarga. Kembali lagi minjamnya sama aplikasi online.
Kembali lagi dikejar sama debt collector. Yang harusnya damai sejahtera dikejar berkat, dikejar-kejar utang. Gitu ya. Sekali lagi saya tidak melarang kita untuk kita mengikuti investasi, platform investasi apapun. Tapi kembali lagi, yuk jadi orang bijak, miliki penguasaan diri. Amin. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya apa? Hari-hari ini kita harus punya penguasaan diri. Kita harus memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Tahu kapasitasnya. Oke? Next. Yang terakhir, gimana sih caranya supaya kita bisa lepas dari pengaruh fear of missing out? Kita harus belajar menghargai apa yang Tuhan percayakan. Belajar bersyukur apa yang Tuhan percayakan. Belajar berterima kasih dengan apa yang Tuhan berikan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yuk belajar mengucap syukur. Gitu kan. Kalau kita ngikutin tren-tren akan terus berjalan. Kalau kita ngikutin terus perkembangan misalnya gadget, itu akan terus berkembang. Kita kadang-kadang gak bisa ngikutinnya, perkembangannya begitu cepat. Dan itu menjadikan kita tidak bisa mengucap syukur. Kalau kita punya jiwa mengucap syukur, bersyukur dengan apa yang kita punya. Sekalipun hari ini aku naik motor dan aku melihat teman saya naik mobil dan aku akan bilang bahwa Tuhan thank you. Setidaknya aku masih bisa diberi kesempatan untuk pergi dengan mudah naik kendaraan dan tidak berjalan kaki. Dan kita tidak akan pernah iri, tidak akan pernah merasa cemas, tidak akan pernah merasa jealous ketika orang lain memiliki sesuatu yang tidak miliki. Gitu ya. Sehingga kalau kita melihat postingan orang, kalau kita melihat sosial media orang, kita tidak merasa bahwa kita tuh merasa hopeless, merasa fail, merasa gagal. Kenapa? Karena kita mencintai dan mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Orang lain boleh ganti-ganti handphone, orang lain boleh beli rumah baru, boleh punya apa saja. Tapi kita akan tetap bersyukur. Karena kita percaya bahwa setiap orang punya berkatnya masing-masing. Dan kita tahu bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh situasi apa yang kita lihat. Tapi kebahagiaan kita itu merupakan satu proses di mana kita memutuskan dalam segala keadaan aku mengucap syukur. Dan kita percaya bahwa sumber kebahagiaan kita bukan terletak oleh uang, terletak oleh barang gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kebahagiaan itu datang daripada Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun kita akan terus bisa mengucap syukur. Sehingga kita tidak mudah dibodohi oleh apa yang kita lihat. Oh, definisi bahagia kalau kita bisa traveling kemana-mana. Gitu kan. Definisi bahagia kalau misalnya kita bisa ganti-ganti gadget. Definisi bahagia kalau kita bisa nginap di hotel bintang 5. Gitu kan. Tapi tanpa kita sadari bahwa mungkin orang yang posting demikian dia juga merindukan hal-hal yang sederhana yang mungkin kita punya. Gitu kan. Mungkin orang yang saking sibuknya traveling kemana-mana. Karena mungkin gak punya teman, mungkin gak punya keluarga. Tapi mungkin kita gak bisa traveling kemana-mana. Tapi kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa makan meja dengan orang yang kita kasihi. Kita bisa makan dengan orang tua kita. Sementara orang mungkin mencari kebahagiaan untuk boleh traveling kemana-mana. Hanya untuk menutup rasa kesendiriannya. Gitu kan? Jadi belajar mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita tidak akan pernah merasa iri dengan apa yang orang lain capai. Dan kita tahu bahwa standar kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain dan apa yang orang lain lakukan. Amin. Yuk sama-sama hari-hari ini kita belajar untuk kita jadi orang yang bijaksana. Gitu ya. Menggunakan waktu dengan baik, kemudian memiliki penguasaan diri, dan juga belajar mengucap syukur. Dan saya percaya kalau kita menerapkan hal-hal demikian, kita akan terhindar dari fear of missing out. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Dan yang benar kita berada, kita menjadi anak-anak muda Tuhan yang luar biasa. Jadi saksi, jadi garam terang dimanapun kita berada. Amin. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya itu menjadi berkat bagi setiap kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami jadi garam, menjadi terang, hidup kami berbuah
Sehingga hidup kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Dan yuk sama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita, mari sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang luar biasa kita terima dari Bapa di surga, melalui anak Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.